mohon tausiahnya, mohon bimbingan dan arahannya, dan juga mohon doanya. Semoga kami keluarga besar SMA Negeri 7 Purworejo setelah ini lebih bisa meneladani, mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam ibadah sholat, terutama terkait dengan peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini, dan juga kita senantiasa mendapatkan berkah dan rahmatnya sehingga bisa bersama-sama membawa keluarga besar SMA Negeri 7 Purworejo ini menuju ke yang lebih baik. Nanti kami juga mohon didoakan semoga keluarga besar SMA Negeri 7 Purworejo senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, Bapak Ibu guru diberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak, karena anak-anak adalah merupakan aset masa depan yang akan menggantikan kita semua di masanya. Dan harapannya nanti anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 yang sedang melaksanakan PTS serta anak-anakku kelas 12 yang akan melaksanakan ujian dan menempuh SBMPTN diberikan kemudahan, kelancaran dan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Bapak Ibu guru serta anak-anakku semuanya, marilah kita jadikan momentum peringatan Isra Mi'raj ini untuk muhasabah. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon ampun supaya pandemi COVID yang melanda Indonesia dan melanda dunia bisa segera berakhir. Anak-anakku semuanya, intinya dalam peringatan Isra Mi'raj ini, intinya adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholat adalah tiang agama, mendidik kita untuk menjadi manusia supaya terhindar dari perbuatan keji dan munkar, sehingga kita bisa menjadi pribadi, monggo Pak Kusnul, kita bisa menjadi pribadi muslim yang jujur, sabar, disiplin, dan memiliki integritas yang tinggi. Anak-anakku semuanya, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai ibadah dalam sholat itu pada saat ini juga kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Maka dengan bekal disiplin dan sabar, marilah kita bersama-sama tetap mengupayakan bagaimana kita menggerakkan dalam pencegahan penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan ampunan dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita segera bisa terbebas dari COVID-19. Selamat memperingati Isra Mi'raj tahun 2021. Semoga kita semua bisa meneladani akhlak mulia dari Rasul kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Niken Wahyuni MPD atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu Mau'idatul Hasanah yang dilanjutkan dengan doa oleh Bapak Kiai Haji Husnul Mu'alim LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi an'amana bini'amin katsiratin la tuhsa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ta'ala basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wassirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wazid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil birri wat tuqa, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Purworejo, beliau Ibu Niken Wahyuni MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 7 Purworejo, juga staf, karyawan karyawati tata usaha. Yang kami hormati para pembina Rohis SMA Negeri 7 Purworejo, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri Purworejo, baik kelas 10, 11, 12, baik yang bisa hadir di tempat ini maupun yang saat ini berada di rumah masing-masing mengikuti acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa bersama secara virtual. Semuanya yang hadir, semua yang ada di rumah, semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pengajian tausiah peringatan Isra Mi'raj, saya akan bacakan 1-2 buah ayat yang semoga dengan ayat-ayat ini pengajian pada pagi hari ini, peringatan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم حب نبيكم وآل بيته وتلاوة القرآن. صلوا على النبي محمد. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah tidak bosan terlebih dahulu kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah inayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di aula ini
juga bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kira live ya, disiarkan untuk anak-anak yang di rumah secara virtual. Ini patut diapresiasi. Mungkin the first school yang mengadakan ini SMA Negeri 7. Hampir 1 tahun dari Rajab sampai Rajab, ya 1 tahun penuh. Biasanya kalau bulan Rajab itu setiap malam di rumah saya mendengarkan dari desa-desa samping atau pedukuhan-pedukuhan samping, biasanya mendengarkan lantunan-lantunan sholawat Nabi, mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Oh, itu ada peringatan Isra Mi'raj, ada pengajian. Tapi ini hampir selesai bulan Rajab. Dari tanggal 1 sampai 27 Rajab kemarin, sekarang sudah masuk tanggal 28 Rajab. Belum saya dengarkan itu. Rindu sekali saya dengan suasana-suasana Rajabiah semacam itu. Tapi apa boleh buat, memang situasi dan kondisi belum memungkinkan untuk melakukan acara-acara atau peringatan-peringatan semacam itu. Jadi sudah hampir 1 tahun. Saya ingat bulan Rajab tahun lalu, saya juga di rumah mengadakan acara seperti ini. Sudah disiapkan, semuanya sudah siap. Tarub sudah siap, panggung sudah siap, bahkan masakan pun sudah dimasak oleh ibu-ibu. Tinggal action besok pagi. Habis asar kita ada tamu rombongan dari kecamatan. Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Dokter Puskesmas, satu rombongan datang ke rumah saya. Yang intinya acara harus di-cancel karena sudah turun aturan dari Pak Bupati ketika itu. Bisa dibayangkan, sudah siap 95%, tinggal action besok pagi, gagal. Tapi saya bersyukur karena ya hanya itu saja. Tetangga sebelah itu sudah menyembelih kambing, ada yang 11, ada yang 9, bahkan ada yang mengadakan arak-arakan kuda, gagal semuanya. Rajab tahun lalu sampai sekarang. Maka semoga pandemi ini segera berakhir. Amin Allahumma amin. Dengan kita mengadakan Isra Mi'raj dan doa bersama di SMA Negeri 7, semoga Allah mengijabah doa kita. Insyaallah pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Purworejo bersih dari corona, COVID-19, dan Indonesia pada umumnya dan dunia pada umumnya kita bersih dari COVID-19 dan tidak ada virus-virus berbahaya lainnya yang datang bergantian. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sedikit bicara tentang Isra Mi'raj. Tapi sebelumnya saya akan mukadimai bahwa manusia itu dalam hidupnya mengalami 3 dimensi waktu. Semua manusia, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kita semua punya masa lalu, betul? Masa lalu itu apa? Kenangan. Kenangan itu bermacam-macam ya. Ada yang romantis, ada yang dramatis. Saya kira ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini, dan adik-adik semuanya punya masa lalu semuanya. Ada yang manis, ada yang pahit. Maka dikatakan itu masa lalu adalah kenangan. Masa sekarang realita, kenyataan. Masa yang akan datang itu masih khoyali. Apa? Harapan dan cita-cita. Maka
Dalam bahasa Inggris pun kita mengenal ada past tense, ada present tense, ada future, ya kan? Bahasa Inggris seperti itu. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bahasa Arab pun demikian. Ada madhi, ada hadir, ada mustaqbal. Madhi itu pas, masa lalu. Maka fiilnya pun ada fiil madhi. Al-fi'lul ladzi yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi, yang menunjukkan kata kerja di masa lampau. Ada hadir, present, now, sekarang. Itu fiilnya mudhari'. Yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir. Ada lagi mustaqbal. Maka di bahasa Arab kita kenal fi'il amr. Talabu husuli amalin fi zamanil mustaqbal, masa yang akan datang. Apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Jadi gini, orang yang bijaksana itu orang yang tidak mudah-mudah melupakan masa lalu, tapi melihat masa lalu untuk kita ambil pelajaran hikmah. Kalau itu baik, maka kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka moto adigumnya orang yang bijaksana itu ada kata-kata hikmah yang saya sering pakai itu. Al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidi aslah. Apa artinya? Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidi aslah. Al-muhafadzah 'alal qadimis shalih artinya melestarikan nilai-nilai lama yang baik, yang bagus. Wal akhdhu bil jadidi aslah, dan kita mengambil nilai-nilai yang baru yang lebih baik. Kenapa harus disifati yang lebih baik? Karena tidak semua yang baru itu baik. Kalau ada yang lama yang baik, kita pertahankan, kita lestarikan. Kalau ada yang baru dan lebih baik, kita ambil. Apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj ini peristiwa masa lalu, masa sekarang, apa masa yang akan datang? Masa lalu. Peristiwa yang sangat lama sekali. Coba Bapak Ibu hadirin, anak-anakku, masih ingat kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Ada yang ingat kapan terjadi Isra Mi'raj? Isra Mi'raj terjadi tahun ke-11 kenabian. Kalau Masehinya 621 Masehi. 621 Masehi. Sebelum hijrah itu. Karena sekarang 1442 Hijriyah. Berarti sudah 1442 tahun Hijriyah ini menjelang hijrah. Sudah 14 abad yang lalu peristiwa Isra Mi'raj. Berarti ini peristiwa yang sangat lama sekali. Tapi umat Islam di seluruh dunia setiap tahun dan sampai saat ini, meskipun dalam suasana pandemi, kita tetap rindu untuk memperingati sejarah peringatan hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadirin hadirat rahimakumullah? Itu tadi al-muhafazah 'alal qadimis shalih. Kita melestarikan nilai-nilai lama yang baik, karena dalam Isra Mi'raj banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kalau kita ingin mengupas tuntas
peristiwa Isra Mi'raj, hikmah dalam Isra Mi'raj, maka tidak cukup sehari semalam. Karena banyak sekali hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj. Hikmahnya apa saja? Karena kita singkat saja pada pagi hari ini, nanti kita sambung dengan doa bersama, maka saya sampaikan yang pokok-pokok saja. Ada hikmah imaniyah, ada hikmah yang berkaitan dengan keimanan, ada hikmah tasyri'iyah, ada hikmah ilmiah. Yang pertama adalah hikmah imaniyah, hikmah keimanan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kita kalau hanya memahami dengan logika manusia yang terbatas, maka kita tidak akan percaya. Maka kita harus memahami peristiwa Isra Mi'raj dengan logika keimanan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba, tadi ayatnya sudah saya baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah, Zat yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin yang pernah haji ada bayangan bagaimana suasana Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Masjidil Haram itu berada di Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Kalau yang pernah haji atau umrah langsung nyambung, oh iya, langsung teringat Ka'bah, langsung teringat Makam Ibrahim, Hajar Aswad, Multazam, Safa dan Marwah. Masjidil Haram itu berada di Makkah, Saudi Arabia. Di mana Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa berada di Palestina, Baitul Maqdis, Palestina. Berapa jaraknya dari Masjidil Haram ke Palestina di Masjidil Aqsa? Jaraknya lebih dari 1000 km. Lebih dari 1000 km. 1000 km itu kalau Purworejo ke arah barat itu kira-kira sampai mana? Jakarta mau masih salah lagi. Ya, Surabaya Jakarta. Surabaya Jakarta. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kira-kira Surabaya Jakarta. Dulu zaman Nabi belum ada kendaraan modern, belum ada mobil, belum ada kereta, belum ada pesawat. Perjalanan dari Makkah, dari Saudi Arabia, kafilah dagang menuju ke Syam, ke Palestina itu menggunakan kuda, menggunakan unta. Itu memakan waktu lebih dari 1 bulan dulu. Nabi melakukan itu, perjalanan yang harusnya lebih dari 1 bulan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang dari 1 malam. Dari Masjidil Aqsa naik lagi ke Sidratul Muntaha, ke langit Mi'raj. Perjalanan yang sangat dahsyat, luar biasa. Kalau itu dilakukan oleh manusia yang normal, bukan nabi, bukan rasul, dan bukan malaikat, dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mencoba untuk naik dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha, itu memerlukan waktu yang sangat panjang sekali.
sangat lama sekali. Berapa bulan, berapa tahun, bukan hanya bulan, tapi ribuan tahun. Nanti kalau tidak percaya buka di surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Para malaikat dan malaikat Jibril naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, memerlukan waktu fi yaum, 1 hari. 1 hari. 1 hari itu 1 harinya malaikat, 1 harinya ukurannya Allah Subhanahu wa taala. Karena miqdaruhu, kalau itu dipakai untuk kita manusia yang ada di bumi ini melakukan perjalanan yang dilakukan oleh malaikat fi yaum, miqdaruhu 50 alfasanah, ukurannya adalah 50.000 tahun. Wah, luar biasa. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Perjalanan 1 bulan lebih ditambah 50.000 tahun dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang dari 1 malam. Dahsyat. Maka selesai Isra Mi'raj, Nabi kemudian pulang ke Mekah dan menceritakan peristiwa itu pada kaumnya. Kaumnya pun terpecah menjadi 3. Yang pertama, kaum paganis, para kafir Quraisy. Mereka menolak mentah-mentah apa yang diceritakan oleh Nabi, bahwa tadi malam saya sudah berisra mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Mereka tidak ada yang percaya. Kafir Quraisy. Karena apa? Karena apa? Karena mereka memahami dengan logika. Tidak percaya, sombong mereka, tidak akan percaya. Ini ketuanya adalah Abu Jahal dan abu-abu yang lain. Ya. Yang kedua adalah kaum rasionalis. Kaum rasionalis. Kaum rasionalis adalah mereka yang sebenarnya mereka dengan Nabi tidak ragu bahwa Nabi Muhammad itu selama hidupnya tidak pernah berbohong, ya yakin. Maka digelari Al-Amin. Tapi untuk peristiwa Isra Mi'raj mereka kembali ke logika. Tidak mungkin perjalanan yang harusnya 1 bulan, apalagi naik ke langit, kurang dari 1 malam. Bahkan Nabi pun dites, coba naikkan kakimu, diangkat kakimu yang kanan, diangkat, coba kakimu yang kiri, diangkat, jatuh Nabi. Bagaimana kami percaya? Engkau tadi malam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit, bagaimana kami percaya? Mereka menggunakan logika. Yang ketiga, ini kaum religius yang menjadi pembesarnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan amantu bima qalahu Nabi alaihi salatu wassalam. Kami beriman, kami percaya 100%, bahkan kalau Nabi mengatakan lebih dari ini, maka kami pun akan mempercayai dan mengimaninya. Ini Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang yang beriman. Kenapa mereka tidak percaya? Kaum baganis, mereka menggunakan logika. Kaum rasionalis itu tadi memahami peristiwa Isra Mi'raj hanya menggunakan logika manusia yang terbatas. Mereka tidak mempercayai hal-hal yang irasional. Padahal dalam Islam ada yang rasional, ada yang irasional. Yang rasional yang kaitannya dengan sosial, rasional. Yang irasional yang kaitannya dengan ta'abbudi ibadah. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah jangan dirasionalkan. Kita hanya boleh sami'na wa ata'na. Coba nanti kalau dirasionalkan susah. Sering ada diskusi tapi arahnya ke rasionalisasi tadi. Ada yang mengatakan,
orang Islam itu tidak rasional. Kok tidak rasional? Kok tidak rasional? Kenapa? Saya katakan begitu. Kenapa tidak rasional? Coba lihat orang Islam itu. Dia mau sholat wudhu. Kan lucu itu orang wudhu itu. Wong dia kentut, yang kentut itu bokongnya, kok yang dibasuh mukanya. Kan nggak rasional. Kalau udah urusan ibadah, kita tidak boleh mempertanyakan itu. Hanya sami'na wa ata'na. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Kenapa sholat asar 4 rakaat? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa sholat isya 4 rakaat? Sudah, itu sudah ta'abud, itu taken for granted dari Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu kita bertanya-tanya. Kita hanya sami'na wa ata'na. Pada mereka yang mengatakan bahwa wudu itu tidak rasional, saya katakan, kamu juga enggak rasional. Kenapa? Coba, kamu sakit mata, ke dokter, yang disuntik mana? Yang disuntik bokongmu. Harusnya kalau kamu sakit mata, yang ditusuk itu matamu. Sama seperti itu. Itu hanya jawaban untuk mengcounter mereka. Jadi tidak semua harus dirasionalkan. Perjalanan Isra Mi'raj ini mukjizat. Dalam Islam kita mengenal mukjizat, ada sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya, mukjizat. Kalau kepada kader nabi, kader rasul, namanya irhas atau irhasat. Kalau itu diberikan kepada para aulia, kekasih Allah, wali-wali Allah, maka namanya karamah. Kalau itu diberikan kepada orang-orang di bawah wali, para ulama, para kiai, para ustadz yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ma'unah. Itu ada hal-hal luar biasa. Nah, ini mukjizat, ini nabi, ini rasul. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang terbesar mukjizat Isra dan Mi'raj yang terjadi pada malam 27 Rajab. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita baca salawat dulu lah, biar enggak terlalu tegang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaik. Gak apa-apa, sambil pakai masker juga kita berselawat bareng-bareng ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Isra Mi'raj Nabi kita di malam gelap gulita, dari Masjid Haram awalnya menuju Aqsa di Palestina. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Isra Mi'raj Nabi kita, kita selalu memperingatinya agar kita senantiasa bertambah
iman dan taqwa. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Isra Mi'raj Nabi kita selalu memperingatinya, banyak hikmah di dalamnya, tak usang sepanjang masa. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang-orang rasionalis nggak mempercayai Isra Mi'raj. Mereka mengatakan kalau itu terjadi dalam keadaan Nabi sadar, tidak mungkin. Kata mereka tidak mungkin. Kalau itu terjadi dalam mimpi, kami percaya. Tapi kalau itu terjadi yaqzatan, dalam keadaan sadar, tidak mungkin. Dijawab oleh Allah dengan ayat yang saya baca tadi di depan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam Isra, waktu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah jawaban telak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi itu berjalan sendiri, ya tidak mungkin. Tapi kalau Nabi ada yang menjalankan atau memperjalankan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ayat ini mengatakan Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan. Berarti Nabi tidak berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri, maka kata kerjanya saro, berjalan sendiri. Tapi kalau diperjalankan, ada yang memperjalankan, fiilnya bukan lazim tapi muta'addi. Muta'addi, fiil yang membutuhkan maf'ul, bukan sara tapi asra. Bi'abdihi, hamba, hamba memperjalankan hambanya. Hadirin hadirin rahimakumullah, ini jawaban yang telak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan hamba, kita ini hamba, maka harus komplit, ada jasad, ada ruh. Ada jasad, ada ruh. Kalau hanya jasad saja tanpa ruh, mayit namanya, maka bukan bi'abdi. Kalau hanya ruh saja tanpa jasad, demit namanya. Ini komplit, maka terjawab sudah keraguan kaum rasionalis yang mengatakan bahwa kalau Nabi itu Isra Mi'raj dalam keadaan mimpi, kami percaya bukan mimpi. Bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yaqzah, dalam keadaan sadar, sesadar-sadarnya. Bi'abdihi, kan apa? Abdun, ruh wal jasad, ada jasad, ada ruhnya, komplit. Maka terjawab sudah. Keraguan kaum baganis, keraguan kaum rasionalis sudah terjawab. Kalau kaum religius yang diketahui oleh Abu Bakar sudah tidak ragu lagi, maka Abu Bakar
diberikan gelar setelah itu menjadi as-siddiq. Apa as-siddiq? Orang yang membenarkan. Itu as-siddiq. Maka inilah hikmah imaniyah. Sampai sekarang pun kalau kita melihat Isra Mi'raj dengan logika kita yang terbatas, kita nggak akan percaya. Masa sih iya? Di peristiwa Isra Mi'raj banyak hal-hal yang di luar logika. Nabi mengimami para nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Loh, nabi-nabi itu kan sudah meninggal semua. Kenapa Nabi mengimami? Sholat yang menjadi imamnya di Masjidil Aqsa itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang makmum siapa? Ruhul Anbiya, para nabi-nabi yang sebelumnya itu bermakmum kepada Rasulullah. Kalau kita menggunakan logika, nggak percaya. Mana mungkin? Tapi kalau kita menggunakan logika keimanan, kita amantu billahi wa rasulih. Kita langsung iman dan percaya. Nabi naik ke langit, di langit bertemu Nabi Adam, di langit bertemu Nabi Isa, di langit bertemu Nabi Ibrahim, di langit bertemu dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Bagaimana? Wong Allah yang menghendaki kok. Maka Allah juga menjawab dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun, jadi dan terjadi. Ini pelajaran luar biasa buat kita. Ada orang berumah tangga sudah 10 tahun, 15 tahun, belum punya anak, belum punya keturunan. Kalau dia tidak yakin dengan kekuasaan Allah, maka dia putus asa. Tapi kalau dia yakin bahwa tidak ada yang mustahil, dia akan terus berusaha dan berdoa. Maka tidak ada yang mustahil. Kun fayakun. Baru saja ini tetangga saya ini sudah 10 tahun lebih berumah tangga, belum dikasih keturunan, dan kayaknya sudah putus asa. Sudah putus asa, masa sih sudah 40 tahun istrinya, tapi bismillah, Allah Maha Kuasa. Terus berusaha. Kabar gembira, saya dibel, alhamdulillah sudah lahiran dan selamat operasi cesar. Padahal sudah puluhan tahun, tapi Allah berkehendak, kun fayakun. Kun fayakun. Anak-anak juga ada yang berpikiran, apa saya nanti bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Saya kan anaknya orang nggak punya, ibu bapak saya kan hanya petani. Apa saya bisa nanti S1, S2, S3? Kenapa tidak? Manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia akan sukses. Dan Allah bersama kita. Jangan khawatir, dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 jalan. Kun fayakun. Saya dulu hanya berkhayal. Karena ketika kecil saya sering dibonceng sepeda bapak saya itu. Bapak saya senantiasa memanas-manasi saya kalau bertemu orang-orang sukses di jalan itu. Begitu di jalan ketemu orang hebat, apa kata bapak saya? Tuh, betapa bahagianya orang tuanya. Dia sekolah gratis, beasiswa sampai kuliah. Nanti di jalan ketemu lagi sama orang hebat, seorang kiai, seorang ustadz, langsung panasin bapak saya. Tuh, lihat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hebat sekali, hafal Quran 30 juz. Saya masih kecil, terus dipanasi seperti itu. Apa saya bisa ya seperti itu? Tapi saya yakin bisa, kalau kita mau. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Maka saya belajar keras. Bagaimana orang tua saya bisa bangga dengan saya? Bagaimana saya bisa seperti orang-orang yang ditunjuk oleh bapak saya itu tadi di jalan itu? Tuh, beasiswa, tuh hebat, tuh hebat, tuh hebat, tuh hebat. Saya langsung berkeringat, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Bersungguh-sungguh yakin Allah akan berikan jalan.
Apa yang terjadi? Betul, berdoa, belajar, berdoa, belajar, berdoa, belajar. Tahun 99 saya mencoba untuk mengikuti seleksi beasiswa ke Al-Azhar University. Dari seluruh penjuru Nusantara, saya termasuk yang lolos 80 orang ketika itu. Beasiswa Al-Azhar Kairo Mesir, kuliah S1 dari awal sampai akhir gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun, bahkan kita setiap bulan diberikan mukafaah dari universitas. Itu betul-betul terjadi dan saya seperti orang mimpi, masa? Tapi kembali ke Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di sana saya cari orang Purworejo. Mana orang Purworejo? Saya cari di Al-Azhar, mana orang Purworejo? Susah sekali. Karena rata-rata orang Purworejo begitu lulus SMK, lulus SMA, bukan ke jenjang perguruan tinggi, rata-rata adalah orientasinya kerja. Kalau kalian ke Cikarang, kalau kalian ke Jakarta, kalau kalian ke Bekasi, maka di sanalah berjibun orang Purworejo. Tapi kalau ke universitas, ya mungkin kalau alumni SMA 7 banyak, rata-rata belajar sana, tapi tidak ke Al-Azhar karena beda jurusan. Tapi itu maksud saya memanasi anak-anakku, baik yang di sini maupun yang di rumah, biar optimis. Idza sadaqal azmu wadhahas sabilu. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Man jadda wajada. Dan ini betul-betul tersambung dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pandemi Pak Ustadz. Saat ini kita begini belajar susah, nggak bisa tatap muka, nggak bisa ke sekolah. Kita hanya di rumah, kita hanya daring, kita hanya virtual. Bagaimana kita? Udah, nggak usah bagaimana, jalani saja. Karena ini sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah menjadi bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak perlu kita tolak. Kita hadapi. Insya Allah, seberat apapun ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita terima, kita hadapi dengan ikhlas, dengan tabah, hikmah besar sudah menanti di belakang kita. Hadiah besar sudah menanti di hadapan kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rasulullah mendapatkan hadiah Isra Mi'raj bukan gratis. Sebelum Isra Mi'raj, coba Anda buka di tarikh, di sejarah, Nabi diberikan ujian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya dua orang terkasih, pamannya yang selalu melindunginya, istri yang sangat setia dan dicintainya, pelindung dirinya, backing yang luar biasa, baik moral maupun material, Siti Khadijah. Dua-duanya sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sedihnya ini Rasul. Betapa sedihnya ini Rasul. Dan yang tersedih lagi ketika pamannya meninggal dunia. Pamannya meninggal dunia, Abu Thalib sang pembela yang luar biasa membela Nabi semasa hidupnya, diajak bersyahadat, Abu Thalib menolak. Ini yang paling menyedihkan Rasul. Ketika di akhir hayatnya, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sang paman menolak. Berarti wafat dalam keadaan belum bersyahadat. Ini yang paling menyedihkan. Nabi Muhammad diembargo oleh kaumnya. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Taif, ditolak di sana, dilempar dengan batu-batuan sampai berdarah-darah itu Nabi. Betapa sulitnya ujian yang ditimpakan kepada Nabi. Tapi apa? Ada hikmah besar setelah itu. Nabi di Isra Mi'rajkan mukjizat, a'zamul mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada sang Nabi, sang kekasih. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah imaniyah. Yang kedua, hikmah ilmiah. Hikmah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu. Itu luar biasa.
dalam Isra Mi'raj itu kalau kita mau mengupas ternyata ada isyarat-isyarat ilmiah. 14 abad yang lalu sudah ada isyarat itu. Cuma kita jeli apa tidak melihat isyarat tersebut. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW dibedah dari pangkal leher sampai bawah pusat. Oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dibuka, dibedah dadanya, dibersihkan semua yang ada dalam dadanya, dalam tubuhnya, dibersihkan semua organ-organ dalam, dibersihkan dengan air zam-zam, dikembalikan lagi, diusap lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan kembali tanpa ada bekas apapun. Ini isyarat apa? Isyarat ilmiah dalam dunia kedokteran, medical scientist, bahwa ternyata manusia bisa dioperasi. Dulu tidak terpikir seperti itu, hanya berpikir ini mukjizat, ini mukjizat, ini mukjizat. Sekarang terbukti. Ibu-ibu susah melahirkan karena sudah berumur di atas 40 tahun, resiko tinggi. Apa? Cesar, bedah, selamat. Mereka yang sakit jantung, mereka yang sakit dalam, organ dalam, subhanallah, sekarang operasi-operasi dalam luar biasa. Ini isyarat ilmiah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dunia transportasi, dalam dunia kedirgantaraan, kita lihat perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang harusnya 1 bulan lebih ditempuh jalan darat dengan onta, dengan kuda, naik ke langit 7, naik ke Sidratil Muntaha yang harusnya 50.000 tahun ditempuh kurang dari 1 malam. Ini isyarat apa? Isyarat ilahiyah, isyarat ilmiah yang harusnya kita umat Islam bisa pandai menangkap isyarat-isyarat seperti itu. Di dalam dunia apa? Dalam dunia transportasi ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, seandainya engkau mampu menembus petala langit dan bumi, tembuslah langit dan bumi. La tanfudu illa bisultan. Kamu tidak akan bisa menembus petala langit dan bumi kecuali dengan sultan, power. Apa itu? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu kita pikirnya hanya itu mukjizat, itu mukjizat, itu mukjizat. Subhanallah. Ternyata 16 Juli 69 Apollo 11 mendarat pertama kali di bulan. Sayangnya bukan umat Islam yang sampai sana pertama kali. Harusnya kita malu. Karena ayat itu jelas ayat Al-Quran, kitab kita, kitab suci kita. Tapi sayang, yang menangkap isyarat ilmiah bukan kita, tapi orang Amerika. Siapa astronot pertama kali yang mendarat di bulan? Neil Armstrong. Bukan orang Islam, bukan orang Saudi Arabia, bukan orang Indonesia, bukan orang Mesir, bukan orang Yordan, bukan orang Yaman, bukan orang Hadramaut, tapi orang Amerika. Tantangan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an, kitab pamungkas yang isinya adalah mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk maju. Berapa ayat yang dalamnya? Afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun. Itu banyak sekali biar kita berpikir. Dan Al-Qur'an adalah kitab sama, satu-satunya kitab samawi yang sampai sekarang masih orisinil, tidak bisa dipalsukan, ataupun siapapun yang memalsukan Al-Quran pasti akan ketahuan. Itulah Al-Quran, itulah Al-Quran, lafzan wa ma'nan, itulah Al-Quran. Maka ada petuah dari ulama, kalau umat Islam ingin menjadi umat yang maju menguasai dunia pengetahuan dan teknologi, umat Islam harus kembali kepada kitab sucinya.
kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya, maka dia akan menggenggam dunia. Berpegang teguh pada kitab sucinya, maka dia akan jaya menggenggam dunia. Sebaliknya, non-muslim, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, kalau mereka ingin maju harus lari dari kitabnya, harus menjauhi kitabnya. Kok begitu? Iya, karena kitab mereka bukan kitab yang orisinil seperti Al-Quranul Karim. Ingat peristiwa Galileo Galilei. Apa mereka yang akhirnya dibunuh karena berpendapat bahwa bumi itu bulan, seperti bola global. Kenapa dibunuh? Karena menyalahi Alkitab. Karena menurut Alkitab mereka bumi itu tidak bulat, tapi pipih seperti tampah. Tapi Islam tidak begitu. Roh dalam Islam, roh dalam Al-Quran, roh dalam As-Sunnah, semuanya sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kalau kita ingin maju, kita ingin menggenggam dunia, maka kembali kepada kitab dan kitab suci Al-Quran, kita kuasai itu, dan sunnah Nabi kita, insya Allah kita akan semakin maju. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu adalah isyarat ilmiah, hikmah ilmiah dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi isyarat-isyarat yang lain. Yang terakhir adalah isyarat tasyri'iyah, syariah. Dengan Isra Mi'raj, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyinggungnya. Yang terpenting dari peristiwa yang luar biasa dahsyatnya dari awal sampai akhir, kalau kita ingin kupas tidak selesai satu hari satu malam. Yang terpenting adalah pensyariatan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ini menjadi syariat yang harus kita garis bawahi, syariat terpenting dalam agama kita, agama Islam. Mengapa? Syariat yang lain banyak selain sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, dan syariat-syariat yang lain banyak sekali. Syariat selain sholat cukup turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Syariat puasa turun wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan wajib. Nabi tidak perlu menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji yang luar biasa turun wahyu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ibadah yang luar biasa, fisik, harta, hati bercampur menjadi satu. Nabi tidak harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup turun wahyu. Tapi sholat tidak cukup turun wahyu pada Nabi melalui malaikat Jibril, tapi Nabi harus menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menandakan apa? Bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang sangat-sangat penting, paling penting. Ini ibadah mahdhah ainiyah yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diupahkan. Itu sholat. Sholat. Kalau kita ingin selamat dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, jangan tinggalkan sholat. Pesan saya itu, jangan tinggalkan sholat. Karena apa? Karena apa? Standar penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Kalau orang sudah tidak sholat, berarti dia sudah menyalahi fitrah penciptaannya. Diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka sholat, 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 sholat. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Kita sakit Pak Ustadz, sakit masih bisa wudu, bisa sholat, tapi nggak bisa berdiri sambil duduk. Boleh nggak sholat sambil duduk? Boleh. Duduk di kursi, menghadap kiblat, tidak usah berdiri, di kursi aja duduk. Sholat
dengan duduk di kursi. Kursinya suci. Karena berdiri tidak bisa. Darurat, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Di pesawat, duduk kita sholat. Di bis, karena tidak berhenti, kita duduk kita sholat. Di kereta, duduk kita sholat. No problem. Sholat. Nah nanti rukuk sujunya isyarat. Kalau di rumah sakit bagaimana Pak Ustadz? Tidak bisa duduk karena dia dalam keadaan darurat, dia hanya bisa tertidur, terlentang. Sholat. Sholat, bagaimana sholatnya? Ya sudah. Dia tidur, kepala di timur, diganjal bantal, sholat. Kalau tidak bisa kena air, tayamum. Beres. Kalau tidak bisa, posisi seperti itu bisanya miring, miring sholat. Tetap harus sholat. Bahkan mohon maaf, ada yang bertanya pada saya ketika itu pas susah-susahnya orang mudik naik kereta, berjejal nggak seperti sekarang, berdiri dari Jakarta sampai Kutoarjo, berdiri, semalaman berdiri, maka dia tidak bisa ngapa-ngapain kecuali berdiri, tidur sambil berdiri. Itu terjadi betul. Bagaimana mau sholat begitu? Tetap sholat, sholat sambil berdiri, sholatnya lihurmatil wakti. Nah kita tidak wudu, no problem, nggak usah wudu dulu, nggak usah tayamum dulu, yang penting pas waktu sholat kamu sholat. Sambil berdiri nggak apa-apa. Nanti kalau sudah sampai rumah diulang lagi sholatnya, disempurnakan. Tapi kalau terpaksa, belum sampai rumah, terpaksa, Allah sudah memanggilnya, dia sudah tidak punya hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sholat dalam keadaan yang darurat seperti itu tadi. Tapi ketika dia pulang sehat walafiat, kumpul dengan keluarga, bisa mengulang sholat, maka sholat diulang kembali. Karena tadi sholatnya tidak mencukupi, sholatnya lihurmatil wakti. Jadi sholat seperti itu, dan tidak bisa ditawar, tidak bisa diupahkan, diwakilkan. Ini sholat. Mengapa sampai harus Nabi menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini loh hikmahnya. Kalau bayar zakat, misalnya bapak ibu mau bayar zakat, sakit, bisa jalan, nyuruh putranya, nyuruh ponakannya, tolong wakilkan bapak, tolong wakil Pak Li, boleh bayar zakat, boleh, boleh. Bahkan orang haji pun sudah meninggal dunia, dia belum haji, anaknya sudah haji, haji kembali menghajikan orang tuanya, boleh. Tapi sholat tidak boleh. Sholat tidak boleh. Harus dikerjakan sendiri-sendiri, oleh diri kita sendiri. Karena itu ainiyah mahdah. Inilah hikmah tasyri'iyah, pensyariatan ibadah sholat yang luar biasa melalui peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 saja yang bisa saya sampaikan pada peringatan Isra Mi'raj pagi hari ini, dan kita akan sambung dengan doa bersama. Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya, terkhusus keluarga besar SMA Negeri 7 Purworejo, semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan, diberikan panjang umur, diberikan rizki yang halal barakah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semuanya selamat, anak-anak kita semuanya tidak ada yang terkena corona, semuanya nanti bisa kembali back to school. Juli insya Allah semoga bisa efektif kembali, yang kelas 12 bisa lulus 100% dan bisa melanjutkan ke studi lanjutnya, strata 1, dan insya Allah menjadi anak yang alim soleh, alimah solehah, nafi nafiah. Amin, Allahumma amin. Doanya kita membaca istighfar dulu, kemudian membaca sholawat Nabi, kemudian kita membaca kalimah thayyibah la ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mari bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahal azim. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtakan wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jam'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, wahai Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kekhilafan-kekhilafan kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampuni ya Allah seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kami, kesalahan kami menggunakan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Wadud, ighfir lana wali walidaina. Ampuni kami, ampuni dosa kami, ampuni kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Bebaskan mereka dari sekecil apapun kesalahan mereka ya Allah. Anugerahi orang tua kami kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Irhamhuma ya Allah. Sayangi orang tua kami dengan menempatkan mereka di tempat yang baik, yang mulia menurut-Mu ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Kami tidak mampu menyenangkan mereka, kami tidak mampu menjaga mereka, kami tidak mampu memuliakan mereka kecuali Engkau menghendaki. Irhamhuma ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil, membesarkan kami dengan penuh kasih sayang, membimbing kami kepada kebenaran. Bimbing kedua orang tua kami ya Allah menuju jalan yang Engkau ridhai. Mereka telah berjuang siang malam mencari nafkah, mencari rezeki untuk keperluan kami, kesuksesan kami. Maka sukseskan kami semua ya Allah, agar mereka, kedua orang tua kami bahagia. Jangan biarkan kedua orang tua kami sedih hatinya karena kami tidak bisa sukses seperti harapan mereka. Sukseskan kami ya Allah. Irhamhuma kama rabbayana sighara. Ya Allah, ya Rabbana, jaga kedua orang tua kami dalam naungan rahmat-Mu. Jagalah kesehatan kedua orang tua kami, jagalah kilau kehidupan mereka. Jangan sampai kealpaan kami, keteledoran kami, kezaliman kami menyentuh ketenangan mereka, menyentuh hati mereka, menyentuh kehidupan mereka. Ya Allah, panjangkan usia bapak ibu kami ya Allah. Sehatkan kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau ambil dulu kedua orang tua kami ya Allah, sebelum kami bisa membahagiakan mereka dengan kesuksesan kami, membanggakan mereka dengan akhlak dan ilmu kami yang bermanfaat. Muliakan kami ya Allah, cintai kami ya Rabb. Tidak ada yang memuji Engkau sebaik Engkau memuji dirimu sendiri. Ya Allah, ya Rabbana, ighfir li asatidatina wa ustadatina. Ampuni guru-guru kami ya Allah, para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah sangat berjasa mendidik kami, membimbing kami, mengajari kami ilmu, akhlak dan kebaikan. Berikan kekuatan pada guru-guru kami ya Allah, kekuatan lahir dan batin mereka. Berikan kekuatan lahir batin pada keluarga guru-guru kami ya Allah. Panjangkan usia guru-guru kami ya Allah. Sehatkan guru-guru kami ya Allah. Berkahi guru-guru kami ya Allah. Berkahi keluarganya, berkahi keluarga guru-guru kami ya Allah. Berkahi umurnya, berkahi kesulitannya ya Allah. Luaskan rezeki guru-guru kami. Mereka telah berjuang mati-matian dalam mendidik kami selama ini agar kami menjadi orang yang sukses dan berguna. Maka najjahna ya Rabbana, najjahna ya Rabbana. Sukseskan kami ya Allah, sukseskan kami ya Allah, sukseskan kami ya Allah, agar guru-guru kami bisa tersenyum bahagia. Jangan biarkan guru-guru kami kecewa dan sedih hati mereka karena kami ada yang tidak sukses ya Allah. Najjahna ya Rabbana, ya Rabb.
Allahumma ij'al awwal yawmina hadha salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Allahumma waffiqna wa waffiq walidayna wa auladana wa azwajana wa tullabana wa talibatina lima fihi al-khair, lima fihi salahul islam wal muslimin wa lima tuhibbuhu wa tardahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhatal jasadiyah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka al-istiqamata fil ibadah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Rabbana ya Karim, ya Allah zat yang maha menggenggam seluruh alam jagat raya ini ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah, panjangkan umur kami semua ya Allah, jauhkan dari semua penyakit dan virus-virus yang mematikan ya Allah. Segera Engkau angkat pandemi dari negeri kami, dari bumi ini ya Allah, agar kami bisa kembali dalam kehidupan normal kami, bisa belajar kembali, bisa kembali ke sekolah seperti hari-hari sebelumnya ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan bumi ini dari kerusakan ya Rabbana ya Rahim. Jadikan permulaan hari-hari kami penuh kebaikan, pertengahannya penuh dengan kebahagiaan, dan akhirnya penutupannya penuh dengan kesuksesan. Berikan taufik hidayah-Mu pada siswa-siswi kami kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir, rangkaian ujian akhir sekolah. Sukseskan mereka ya Allah, sukseskan mereka ya Allah, sukseskan, luluskan ujian mereka, sukses kehidupannya, sukses akademiknya, sukses akhlaknya, sukses ibadahnya, dan sukses dalam segala urusannya. Sukseskan pula adik-adiknya yang kelas 10, kelas 11 ya Allah. Sukseskan mereka semuanya ya Allah, naikkan mereka semuanya pada level yang lebih tinggi ya Allah. Ampuni setiap kesalahan kami menggunakan nikmat-nikmat-Mu ya Ghaffarud Dzunub, ya Rahim, ya Wadud. Jika maksiat itu mengganjal kesuksesan kami, ampuni mata kami ya Allah, ampuni kaki kami ya Allah, ampuni telinga kami ya Allah, ampuni tangan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mata kami yang sering kami gunakan untuk melihat hal-hal yang Engkau haramkan. Seandainya dosa mata kami mengganjal kesuksesan kami, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni dosa telinga kami yang sering kami gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak seharusnya kami dengar. Seandainya dosa telinga kami mengganjal diterimanya doa kami ya Allah, mengganjal kesuksesan kami ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni dosa lisan kami yang sering kami gunakan untuk berbohong, untuk menipu, menggunjing, berbicara yang bukan hak, membohongi teman-teman kami, membohongi guru-guru kami. Ampuni lisan kami ya Allah, ampuni perut kami ya Allah yang sering kami gunakan untuk menampung barang-barang yang haram. Ampuni hati kami, ampuni pikiran kami yang sering kalah dengan nafsu yang kotor, yang tidak mampu menjadi pengontrol setiap tingkah laku kami. Ampuni semua jawarih kami ya Allah, ampuni semua anggota badan kami ya Allah. Seandainya semua kesalahan kami, dosa-dosa anggota badan kami mengganjal doa kami, mengganjal kesuksesan kami, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah ya Ghaffar الذنوب يا مسهل الأمور سهل أمورنا كلها ولا تعسر علينا فإنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن سهلا إن شئت سهلا يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan yang sedang dalam keadaan sakit ya Allah, angkat semua penyakitnya ya Allah, sihatkan kembali ya Allah, sembuhkan semua penyakitnya ya Allah. Antas syafi, Engkaulah zat yang maha menyembuhkan. La shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama wa la alama. Ya muhawwil al-hawli wal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal.
يا غني يا حميد يا الله يا مبدئ يا معيد يا الله يا رحيم يا ودود يا الله أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذه المدرسة يا الله jadikan sekolah ini ya Allah SMA Negeri 7 Purworejo madrasatan thayyibah madrasatan mubarakah sekolah yang baik sekolah yang Engkau ridhoi ya Allah sekolah yang Engkau berkahi ya Allah sekolah yang maju ya Allah jadilah sekolah ini sekolah yang Engkau berkahi ya Allah abiratan bil muta'allimin wal muta'allimat والطالبين والطالبات لإعلاء كلماتك ya Allah ولتعظيم شعائرك ya Rahman penuh dengan pemuda-pemudi remaja-remaja yang ahli ibadah yang ahli taat yang saleh-salihah yang alim-alimah yang nafi'-nafi'ah birahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka as-sihhatal jasadiyah ya Allah berikan kami kesehatan badan ya Allah berikan kami kesehatan badan kesehatan jiwa Allahumma inna nas'aluka as-sihhatal jasadiyah wa nas'aluka al-istiqamah fil ibadah berikan kami istiqamah dalam bertaat padamu dalam ibadah kepadamu dan mendirikan salat ya Allah dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah nas'aluka al-istiqamah wal ibadah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah wa nas'aluka husnal khatimah dan berikanlah kepada kami di akhir nanti kelak ketika menghadapmu ketika malaikat maut menghampiri kami ketika sakaratul maut sudah tiba berikanlah kepada kami semua ya Allah husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah tetap iman dan Islam dan lisan kami bisa mengucapkan ucapan terakhir yang keluar dari lisan kami ini ya Allah ketika Engkau panggil menghadapmu ya Allah bisa mengucapkan kalimah tauhid dengan fasih ikhlas dan lancar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah minal aminin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وأدخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين للقبول لحاصل المأمول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya. Demikian hadirin wal hadirat rahimakumullah hikmah Isra Mi'raj dan juga doa bersama sudah kita lakukan semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera pandemi ini berakhir dari negeri ini, dari Purworejo tercinta, dari Indonesia Raya dan kita kembali kepada new normal, kehidupan normal kembali. Bisa bersekolah seperti sedia kala, bisa berinteraksi sosial seperti sedia kala dan kita semuanya bisa melakukan fitaatillah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Demikian ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Demikian tadi ceramah yang telah kita ikuti bersama-sama. Terima kasih kami haturkan kepada beliau. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah SMA Negeri 7 Purworejo pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala perhatian dan memohon maaf atas segala kekhilafan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.